Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Ibunda Nurina Rahman yang sudah memberikan saya waktu untuk berbicara pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafaditya, dan pada hari ini saya akan membicarakan tentang sukses semudah mungkin. Nah, apa itu sukses, teman-teman? Oke, sukses itu menurut saya adalah ketika kita dapat mendapatkan hidup yang layak, hidup yang bermanfaat, dan hidup yang kita dapat syukuri. Dan kita juga harus tahu, teman-teman, bahwa sukses itu mempunyai tahapan. Jadi nggak bisa semata-mata kita pengen sukses. Contohnya, kita mau menjadi dokter. Dan kalau kita belum menjadi dokter, artinya kita nggak sukses. Bukan seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus mempunyai tahapan. Contohnya apa? Jadi kita harus tahu nih, sukses itu ada di mana saja. Dan sukses itu ada kapan saja. Nah, sukses juga kita bisa ambil contoh seperti kita menginginkan mendapatkan IPK 4,0 pada saat kita menjalani perkuliahan. Nah, kita juga harus tahu tuh bagaimana cara mendapatkan IPK 4,0 tersebut. Kita harus tahu bagaimana strateginya, bagaimana usahanya, bagaimana cara mendapatkannya. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Dan banyak sekali, teman-teman, strategi yang kita harus gunakan untuk mendapatkan kesuksesan ini. Contohnya yang pertama nih. Yang pertama adalah kita harus fokus terhadap apa yang kita rencanakan. Nah, harus fokus kayak gimana sih? Dan menurut saya, fokusnya itu adalah ketika kita mau fokus seperti mendapatkan IPK 4,0, kita harus fokus nih. Kita harus fokus untuk belajar, kita harus fokus untuk ibadah, kita harus fokus untuk menggapai apa yang kita inginkan. Jadi jangan sampai ada segala sesuatu hal yang mendistract kefokusan kita. Kayak gitu. Dan yang kedua, kita harus mempunyai strategi yang bagus. Apa sih strateginya? Entah itu manajemen waktu, entah itu kita manajemen pembelajaran kita sendiri, itu banyak banget yang harus kita atur. Dan kita harus membuat rancangan tersebut tuh sebaik mungkin agar ketika kita menjalaninya kita tidak mempunyai kesalahan. Walaupun pasti banyak kekurangannya nih. Cuman ya sebisa mungkin kita meminimalisir kekurangan tersebut. Lalu yang ketiga, yang paling penting ini adalah eksekusinya. Bagaimana kita dapat mengeksekusi rencana dan fokus kita yang sudah kita rangkai dari awal sehingga menjadi sebuah kesuksesan yang sangat baik. Nah, kita dan kalian semua harus bisa mengeksekusi dengan baik dengan cara melihat lingkungan kita dengan baik, melihat potensi di dalam diri kita dengan baik, melihat rancangan yang sudah kita buat, fokus yang sudah kita fokuskan, sehingga ketika kita mengeksekusinya, balik lagi, tidak ada yang bisa mengganggu kita. Nah, di sini kita harus punya persamaan, teman-teman. Persamaannya adalah kesuksesan adalah usaha. Nah, ketika kita bilang kesuksesan adalah usaha, berarti kesuksesan itu harus benar-benar dibarengi oleh usaha. Seperti layaknya tangga, kita tidak bisa mencapai atas kalau misalnya kita tidak ada gerakan yang seimbang antara kaki dengan otak kita. Nah, maka kita harus seimbang dengan keinginan kita menjadi sukses dan usaha yang kita lakukan. Kayak gitu, teman-teman. Dan di sini saya akan memberitahu kalian tentang Rico Huang. Nah, Rico Huang ini adalah seorang pemuda yang kita bisa anggap adalah pemuda yang sukses. Nah, kenapa sih kita bisa menganggap pemuda itu seorang yang sukses? Karena beliau dulunya bukan orang yang mampu, teman-teman. Dan dia juga dilahirkan dari keluarga yang kurang berada. Yang dimana berarti dia mempunyai keluarga yang sederhana. Lalu, dia tidak berhenti sampai situ aja, teman-teman. Dia mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang miliarder. Dan cita-cita itu adalah fokusnya dia. Nah, fokusnya dia dilakukan dan dia rancang strateginya apa. Dan dia pada saat itu, teman-teman, berjualan koran. Berjualan koran pada saat masa kecilnya dia. Dan dia tidak malu. Dan dia konsisten sama apa yang dia lakukan. Sampai di mana beliau melihat peluang. Kayaknya kalau misalkan saya hanya berjualan koran, itu tidak akan mencapai cita-cita saya secara sepenuhnya gitu. Nah, apa yang beliau lakukan? Beliau tidak berhenti. Beliau mencari cara bagaimana beliau bisa
untuk menggapai cita-cita tersebut. Dan yang beliau lakukan adalah ketika beliau beranjak dewasa, beliau mulai mencari apa sih yang lagi tren pada saat itu. Nah, beliau akhirnya memutuskan untuk melakukan jual beli aksesoris handphone. Nah, beliau lakukanlah secara konsisten, lalu beliau pun upgrade usahanya dia, sehingga pada saat itu ada yang namanya online shop, dan beliau mulai terjun untuk melakukan perdagangannya melalui media online. Nah, dari situ mulai ada gebrakan-gebrakan baru yang dilakukan oleh beliau sehingga dagangan beliau menjadi laku keras, dan sampai sekarang teman-teman. Dan sampai sekarang beliau mempunyai omset lebih dari 1 miliar per bulannya. Coba kalian bayangkan. Dari hanya pedagang koran bisa sampai mempunyai omset miliaran rupiah sekarang. Dan yang kita bisa ambil dari beliau adalah semangat akan usaha dan strategi yang sudah beliau rancang dari kecil sampai cita-citanya bisa terwujud sampai sekarang. Dan ada beberapa kata beliau yang saya akan sampaikan dan saya akan kutip untuk kalian semua. Yaitu adalah, risiko yang paling besar adalah di mana kita tidak mengambil resiko itu sama sekali. Seperti itu teman-teman. Dan saya mempunyai data statistik yang di mana hanya 3,1% penduduk Indonesia yang produktif. Nah, sisanya kemana? Coba kalian bayangkan deh, sisanya kemana? Dari sekian banyak masyarakat Indonesia, hanya 3,1% yang produktif. Maka dari itu teman-teman, dari apa yang sudah saya sampaikan, dari apa yang sudah saya contohkan, memberikan strategi dari fokus, terus menyusun strategi yang baik hingga ke eksekusinya. Nah, kalian harus mengaplikasikannya sehingga persenan dari yang tadi sudah saya sebutkan bisa bertambah. Nggak hanya 3,1%, nggak hanya 10%, nggak hanya 20%, teman-teman. Jadi kita harus mempunyai motivasi yang kuat dalam diri kita agar kita bisa merubah apa yang kita inginkan. Dan kita harus bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan, teman-teman. Dengan cara yang baik. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah, ketika kalian ingin menjadi sukses semudah mungkin, kalian harus mempunyai fokus yang baik, kalian harus mempunyai rencana yang sangat baik, dan kalian juga harus mengeksekusi dari kedua hal sebelumnya dengan sangat baik juga. Dan jangan pernah malu untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.